Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menjadikan siang dan malam, yang telah menghidupkan kita semua dan memberikan penghidupan kepada kita semua, yang karenanya hingga detik ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kenikmatan itu tidak akan pernah terhitung jumlahnya dan tidak akan pernah ternilai harganya. Kewajiban bagi kita adalah untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan insya Allah sampai pula kepada kita yang saat ini berusaha sekuat tenaga untuk bisa istiqomah berada di jalan Allah dan Rasulnya, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, saat ini kita faham dan kita tahu bersama bahwa negeri kita sedang diuji oleh Allah dalam bentuk wabah penyakit, yaitu Corona Virus Disease 19 atau COVID-19. Saudara-saudaraku, bagi kita selaku muslim, maka ini sudah hal yang bukan sesuatu yang aneh, karena Allah pasti akan menguji kita. Allah akan mencoba hamba-hambanya, ya. Saudara-saudaraku, ini membuktikan bahwa Allah Maha Benar. Firman Allah Maha Benar. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, dan kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Betapa banyak orang yang saat ini sedang takut, khawatir terkena wabah virus corona. Dan kita juga akan diuji dengan kelaparan. Banyak orang juga yang saat ini, terutama di kota-kota besar, sedang mengalami kesulitan yang luar biasa dalam memenuhi perekonomian. Bahkan ya, akibat adanya perintah dari pemerintah untuk di rumah saja, yang akhirnya banyak orang tidak bisa bekerja, ya, sehingga persediaan stok ekonomi untuk mempertahankan kehidupan pun lama-lama habis. Dan kita pernah mendengar berita, ya, akibat kesulitan ekonomi itu ada yang bunuh diri, ada yang merampok dan sebagainya, ya. Na'udzubillah. Tentunya bagi kita selaku muslim, menyikapi ujian ini satu-satunya jalan yang, bukan satu-satunya, di antara jalan yang harus kita lakukan adalah sabar. Allah memberikan sebuah kunci kepada kita dalam menghadapi ujian yang diturunkan oleh Allah, yang dikabarkan oleh Allah, dan Allah tidak hanya saja mengabarkan bahwa kita akan diujinya saja, akan tetapi Allah memberikan kunci bagaimana kita bisa menjalani ujian itu dengan baik. Ini bukan lagi kisi-kisi. Allah bukan lagi memberikan kisi-kisi, tetapi sebuah jawaban jelas. Kita diperintahkan untuk bersabar. Ya, siapa yang sabar itu adalah, kata Allah, mereka yang apabila ditimpa musibah ia mengatakan, sesungguhnya kami berasal dari Allah dan kepadanya lah kami kembali. Dan
Allah akan memberikan sebuah reward atau hadiah bagi orang yang sabar, yaitu Allah akan memberikan ya, petunjuk. Maaf, yang pertama Allah akan memberikan rahmat, ya, menurunkan rahmat kepada kita. Ya. Maaf, yang pertama adalah keberkahan. Ya. Keberkahan, kita akan diberkahi oleh Allah, serta kita akan diberikan rahmat. Lalu kita akan diberikan petunjuk oleh Allah. Ketika kita diuji oleh Allah, hadapi dengan sabar, maka turunlah keberkahan, maka turunlah rahmat dari Allah, dan turun petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan selesai semua ujian itu. Ya, tidak ada ujian yang terus-menerus. Ya, badai pasti berlalu. Ya, insya Allah. Ya, ujian virus corona ini juga akan berlalu ketika kita bisa sama-sama saling mengingatkan, mari kita hadapi ujian yang luar biasa ini, ujian yang bukan hanya saja menasional akan tetapi mendunia. Mari kita saling mengingatkan bagaimana menghadapinya, yaitu dengan bersabar. Bagi mereka yang sudah terjangkit, hadapi dengan sabar. Insya Allah Allah akan memberikan petunjuk sehingga dia bisa sembuh. Bagi yang belum dan tidak, ya, kita berharap tidak terjangkit virus corona, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita terhindar dari penyakit corona tersebut. Kita selaku muslim tidak perlu berlebihan menyikapi adanya virus corona ini. Artinya berlebihan, ya, kita akhirnya terlalu overprotective. Ya, mau cuci tangan, setiap cuci tangan pakai sabun, itu juga nggak baik, karena akan terjadi iritasi kulit. Kita lakukan cuci tangan pakai sabun apabila sudah lama tidak apabila sudah bepergian jauh, ya, atau mungkin sudah lama tidak menggunakan sabun, baru kita gunakan lagi. Karena kita sudah dilengkapi oleh Allah bakteri yang baik untuk membunuh kuman-kuman yang tidak baik, kuman-kuman yang jahat. Saudara-saudaraku, saat ini orang juga, ya, baik apakah di dunia nyata ataupun di dunia maya, ya, medsos tentunya, orang banyak sekali yang sibuk ngurusin corona, membahas penyakit corona, sehingga banyak sekali spekulasi, banyak sekali rumor yang, ya, entah dari mana asalnya, ya, dan dikhawatirkan ketika kita sibuk ngurusin corona, ya, alhamdulillah mungkin corona nggak kena, tapi kita terkena penyakit yang tidak kalah dahsyatnya dari virus corona, yaitu penyakit hati, menyalahkan orang lain, menyalahkan kelompok, menyalahkan pemerintah, dan seterusnya. Itu pun adalah virus yang dahsyat yang bisa meluluh lantahkan kehidupan kita, kehidupan bernegara, ya, kehidupan bertetangga, penyakit hati. Maka saya mengajak kita menyikapi musibah ini, jangan kita larut, ya. Dengan corona kita jangan terlena dengan corona, karena corona, maaf, bukan dengan, karena corona kita jangan terlena, dan karena corona jangan merana. Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, dimanapun Anda berada, maka yang kita lakukan dalam menyikapi musibah corona ini bukanlah memperbincangkannya, akan tetapi kita harus pandai mengambil hikmah dari, ya, musibah ini. Apa hikmahnya? Mungkin sebelum corona terjadi, kita untuk senyum kepada sesama itu susah. Ketemu teman, ya, tentunya teman yang satu jenis, ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, susah untuk senyum.
susah menyapa. Ya. Dan akhirnya kita sekarang ya, kehilangan kesempatan untuk tersenyum pun, kesempatan ya, ibadah yang ringan itu pun bisa hilang dari diri kita. Bagaimana orang mau senyum ketika ketemu di kantor karena diwajibkan pakai masker di kantornya? Gimana mau senyum di balik masker? Berjabat tangan pun sekarang sedang dihindari. Padahal berjabat tangan sangat luar biasa pahalanya. Akan diampuni dosa orang yang bersalaman, kedua orang yang sedang bersalaman, sehingga tangan itu lepas dari jabat tangan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan pahala yang luar biasa pun hilang. Berjamaah di masjid sempat hilang. Tidak bisa dilakukan. Maka ya, waktu sangat berharga di sini. Allah mengingatkan kita dengan virus ini, banyak hal yang berharga yang tidak kita hargai. Ya. Itu hikmah. Kesempatan kita bersosial mungkin tidak kita lakukan semasa sebelum corona. Padahal Allah memerintahkan kepada kita, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama. Ya, penting. Berhubungan baik dengan sesama sangat penting. Ya, bahkan dikatakan tidak beriman oleh Allah, ya, tidak beriman kepada Allah ya, kalau seseorang tidak mencintai sesamanya. Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saudara-saudaraku, hikmah yang bisa kita petik di antaranya adalah sekarang banyak orang sibuk membicarakan corona. Seakan corona adalah satu-satunya virus yang dahsyat. Padahal ya, virus yang tidak kalah bahayanya adalah virus penyakit hati. Ya. Virus penyakit hati yang kotor, iri, dengki. Ya, akibat penyakit hati ini, tetangga dengan tetangga bisa retak. Bahkan bukan hanya saja tetangga, rumah tangga bisa retak. Negara dengan negara bisa hancur, bisa perang. Orang dengan orang lain, individu dengan individu bisa perang. Kelompok dengan kelompok perang. Negara dengan negara perang. Karena apa? Penyakit hati, iri, dengki. Ibadah pun bisa luluh lantah karena penyakit hati. Ketika seseorang beribadah ingin dilihat, ya, riya, habis. Bukankah ini penyakit atau virus yang dahsyat? Tapi orang lupa dengan penyakit ini, sehingga dia tidak sibuk berlindung dari penyakit corona, tidak sibuk berlindung dari terjangkitnya penyakit hati. Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berupaya untuk senantiasa mengambil hikmah dari adanya musibah wabah virus corona ini. Semoga Allah senantiasa menunjukkan jalan-jalan bagi kita untuk terhindar dari virus corona, untuk terhindar dari ujian-ujian Allah yang kita tidak kuat untuk memikulnya. Dan kita pun seringlah berdoa untuk bisa terhindar dari penyakit hati. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, ya kalau untuk banyak. Kalau untuk sendiri, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Saudara-saudaraku, mari kita hadapi apapun ujiannya, maka sikap kita adalah sabar. Apapun masalahnya,
maka sikap kita adalah sabar. Pastikan sebesar apapun masalah kita, maka kita punya dan kita percaya kita punya Allah yang maha besar. Masalah yang besar tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, kecil di hadapan Allah, karena Allah adalah maha besar. Saudara-saudaraku, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Insyaallah ini adalah malam Jumat, malam yang luar biasa ketika kita lakukan, kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Yang lebih baik adalah yang melakukan kebaikan dan perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.